warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Vika Putri Rahmadani dengan NIM 251 FI 03012. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan presentasi mengenai dampak ketergantungan gadget terhadap kualitas tidur. Tujuan presentasi ini menjelaskan dampak ketergantungan gadget terhadap kualitas tidur dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan gadget secara bijak. Perkenalkan, nama saya Cecilia Maharani. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang dampak ketergantungan gadget terhadap kualitas tidur. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ketika kita ketergantungan gadget dan penggunaan gadget yang sangat berlebihan itu bisa menimbulkan banyak sekali dampak negatif, mulai dari gangguan fisik bahkan mental. Nah, dampak ketika kita ketergantungan gadget salah satunya bisa terganggunya kualitas tidur kita, kemudian mata terasa lebih cepat lelah, bisa meningkatkan stres teman-teman, serta depresi. Nah, ketika kita stres dan depresi, itu bisa menurunkan motivasi belajar dan prestasi akademik kita teman-teman. Oleh karena itu, pentingnya edukasi mengenai penggunaan gadget secara bijak, dikarenakan jika tidak diedukasi, itu akan mengakibatkan turunnya motivasi belajar dan prestasi akademik kepada teman-teman sekalian. Selain itu teman-teman, ketika kita tidak ketergantungan gadget, khususnya pada jam tidur, ketika jam tidur kita normal, itu akan sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan mental dan fisik kita teman-teman. Kebutuhan tidur pada orang dewasa berkisar 7-9 jam tiap harinya. Ketika waktu tidur kita normal, teman-teman, itu bisa meningkatkan konsentrasi serta mencegah penyakit kronis, sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan membuat hidup menjadi lebih baik. Perkenalkan, saya Risma Farija. Di sini saya akan menjelaskan bahwa tidur merupakan kebutuhan biologis dasar yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan fisik dan mental manusia. Kualitas tidur dinilai dari beberapa aspek, baik kuantitatif maupun kualitatif, seperti waktu yang dibutuhkan untuk tertidur, durasi tidur, frekuensi terbangun di malam hari, kepuasan tidur, serta kedalaman tidur. Tidur yang berkualitas membantu tubuh melakukan proses pemulihan, memperbaiki fungsi otak, serta menjaga stabilitas emosi. Sebaliknya, kualitas tidur yang buruk dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti menurunnya konsentrasi, mudah merasa lelah, gangguan suasana hati, serta meningkatnya risiko penyakit kronis seperti gangguan jantung dan diabetes mellitus. Dalam jangka panjang, gangguan tidur juga dapat memengaruhi produktivitas dan kualitas hidup seseorang. Salah satu faktor yang berperan dalam terjadinya gangguan tidur adalah kebiasaan buruk sebelum tidur seperti penggunaan gadget atau media elektronik pada malam hari. Perkenalkan, nama saya Rizka Nafi Samad dan NIM saya 251 FI 03037. Saya akan menjelaskan penggunaan gadget sebelum tidur seperti smartphone, televisi berperan besar dalam terjadi gangguan tidur. Paparan cahaya biru dari layar elektronik diketahui dapat menghambat produksi hormon melatonin yang berfungsi mengatur siklus tidur, sehingga menyebabkan kesulitan memulai tidur dan menurunkan kualitas tidur. Selain itu, aktivitas ini di media sosial dapat meningkatkan rangsangan mental dan emosional yang membuat otak tetap aktif meskipun tubuh sudah lelah. Gangguan tidur yang terjadi secara terus-menerus dapat berdampak negatif pada kesehatan dan aktivitas sehari-hari, seperti menurunnya konsentrasi dan daya ingat dan produktivitas, serta meningkatkan kelelahan, emosi yang tidak stabil, dan penurunan motivasi. Perkenalkan, nama saya Salsa Setia Lestari dengan NIM 251 FI 03030.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data riset. Berdasarkan mini riset pada 20 responden, sebagian besar memiliki intensitas penggunaan handphone tinggi. Sebanyak 60% menggunakan handphone lebih dari 3 jam per hari, dan 75% tetap menggunakannya meski sinyal buruk. Gangguan tidur yang sering dialami meliputi kantuk di siang hari sebanyak 80%, terbangun di malam atau dini hari sebanyak 70%, dan sulit memulai tidur sebanyak 65%, serta keluhan lain seperti rasa panas atau nyeri. Walaupun 90% responden menyadari resiko kesehatan dari radiasi handphone dan perilaku tersebut masih sering dilakukan, sebagian besar menilai kepuasan tidurnya sebagai cukup baik. Hai semuanya, saya Husna Oktaviani Arianto dari kelas FA1. Sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya dari semuanya yang sudah dipresentasikan oleh teman saya. Nah, jadi kesimpulannya itu ketergantungan terhadap smartphone, khususnya penggunaan yang berlebihan pada malam hari, terbukti berpengaruh signifikan terhadap penurunan kualitas tidur. Gangguan yang muncul meliputi berkurangnya durasi tidur, meningkatnya waktu yang dibutuhkan untuk memulai tidur atau onset tidur, serta sering terbangun pada malam hari. Secara biologis, paparan cahaya biru dari layar gawai dan stimulasi mental akibat aktivasi media sosial dapat menghambat produksi hormon melatonin yang berperan penting dalam mengatur ritme sirkadian dan siklus tidur alami tubuh. Nah, penurunan kualitas tidur akibat ketergantungan gawai berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas sehari-hari, seperti menurunnya konsentrasi, mudah merasa lelah, serta gangguan suasana hati dalam jangka panjang. Kondisi ini juga beresiko meningkatkan penyakit kronis, termasuk gangguan jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus. Hasil mini riset menunjukkan bahwa sebagian besar responden menggunakan ponsel lebih dari 3 jam per hari, itu sekitar 60%, dengan keluhan utama berupa ngantuk di siang hari 80%, dan kesulitan memulai tidur 65%. Untuk memperkuat adanya hubungan antara penggunaan gawai berlebihan dan gangguan kualitas tidur. Baik, segitu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.